lagu pembukaan 173. Kemanakah arah perahu, tiada angin membantu, serasa abad berlalu, serasa niat memburu. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Siapkanlah sampanmu, bentangkanlah layarmu, siapkanlah hatimu menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini saya mengajak teman saya, sahabat saya, kawan saya, adik saya, Bapak MYI Dedi Malik ST, selaku Ketua KPID. Beliau baru pertama kali mengunjungi ini. Semoga nanti ada program-program yang bersinergi dengan KPID ya, supaya kalian juga mendapatkan pencerahan apa itu penyiaran. Kebetulan ada beberapa yang melakukan tindakan kriminal, asusila karena handphone. Nah, nanti beliau akan bagaimana mengatasi itu supaya itu nanti tidak lagi mencemari hidup kalian, justru kalian akan menjadi agen-agen cinta kasih, terang dan garam untuk kawan-kawan seumuran kalian supaya tidak masuk di tempat ini, untuk memberikan pemahaman. Dan memang saya hadirkan pada hari ini beliau. Nanti pas pengumuman beliau akan menyampaikan jati dirinya siapa. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadirat-Mu. Karya agung-Mu lah yang menyatukan kami di tempat ini, di rumah-Mu ini. Kami bersyukur karena kami diberikan kehidupan. Berilah kami iman yang hidup, harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh-Mu agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu.
Berkatilah keluarga kami dan semua orang yang kami jumpai hari ini. Semoga kami menunjukkan kebaikan seperti Engkau baik hati bagi semua orang. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membentuk dan menguduskan kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga kehadiran kami menjadi wujud penampakan wajah-Mu di tengah dunia. Kami akan menerima suka dan duka dengan hati yang tabah. Santa Maria Bunda Yesus, jagailah kami anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Inilah perkataan Yeremia bin Hilkia dan keluarga imam yang tinggal di Anapot di tanah Benyamin. Pada zaman Raja Yosia, turunlah sabda Tuhan kepadaku sebagai berikut. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau dilahirkan, aku telah menguduskan dikau. Aku telah menentukan dikau menjadi nabi untuk berbagai bangsa. Maka aku menjawab, "Ah Tuhan, Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda belia." Tetapi Tuhan bersabda kepadaku, "Janganlah berkata, aku ini masih muda belia. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Lalu Tuhan mengeluarkan tangannya dan menjamah mulutku. Ia bersabda kepadaku, "Sesungguhnya aku menaruh sabdaku dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari dikau, ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari dikau, ya Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari dikau ya Tuhan. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri, sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari dikau ya Tuhan. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda. Ya Allah, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari dikau ya Tuhan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang dari-Mu ya Allah. Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keselamatan yang datang dari dikau, ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Benih itu melambangkan sabda Allah, penaburnya ialah Kristus. Semua orang yang menemukan Kristus akan hidup selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan di dalam hati. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih.
Pada waktu itu menabur, sebagian benih itu jatuh ke pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.